Capek pasca Valen. Iya, mungkin mereka lagi masih capek pasca ya. Oke, ada turun semua nih. Ya, sembari nunggu Romo ya teman-teman ya. Oke. Sembari nunggu Romo. Jadi ya yang tadi Romo tunjukkan ya salah satunya itu ya. Saya hanya bertanya dalam hati ya. Apakah dengan mengartikan seperti itu kita bisa mengatakan bahwa Protestan modern saat ini adalah badut? Kalau saya jawab Iya. Nggak usah ragu-ragu, jawab iya aja, udah selesai. ya. Perhatikan ya teman-teman tadi yang tadi sudah ditunjukkan sama Pater ya. Mereka sudah punya tabisan ya mirip-mirip tukang fotokopi ya. Ada solideonya di atas kepala mereka, bawa tongkat kepalanya Calvin. Soladeu kalau kata Kak Friska tadi, Soladeu. Nah, kalau kata Kak Friska Soladeu. Solaria lah, Solaria Deo. Solaria. Itu tempat makan favoritku tuh. Solaria tuh tempat makanan saya tuh. Oh, ada Kak Nasri pengen naik itu sepertinya di bawah. Boleh dibantu. Siapa-siapa yang di sini? Ada JL, JH. Bunga. Shalom Pak. Yo. Ini Pak, saya dari Karismati Pak. Pentekostas, oke. Iya Pak. Jadi saya udah sering nengok komal Bapak ini Pak. Jadi saya tertarik juga karena saya lihat Pak Romo Cafe ini bisa menjelaskan dengan ayat-ayat Alkitab dia Pak. Jadi saya tertarik Pak. Oh ya, silakan, tidak apa, sampai saja. Iya Pak. Saya mau menanyakan ini Pak. Apakah kan Yesus itu kan Pak, dia kan sebelum dia lahir ke dunia, bagaimana dengan orang-orang yang mati yang tidak mengenal Yesus itu Pak? Apakah mereka itu diselamatkan atau Dia Lanjut. Oh, bagaimana Atau apa, dengan atau situasi orang sebelum kedatangan Yesus, begitu? iya, ataukah mereka dihukum di neraka atau di surga, atau gimana keadaan roh apa itu Pak yang meninggal itu Pak sebelum mengenal Yesus Pak? Oke, penting sekali ya. Bagaimana dengan mereka dalam posisi yang tidak mengenal hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu bagi orang Yahudi, bisa mengerti? Kita mulai dari situ dulu. Posisi dengan mereka yang belum mengenal hukum Taurat atau tidak mengenal Injil. Kita baca Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Yang tidak mengenal Injil itu Pak, yang tidak mengenal Injil. Ini yang kita akan baca, saya langsung. Bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal Injil atau bangsa-bangsa lain yang tidak punya hukum Taurat, yang tidak punya Injil? Yang pertama, posisi mereka seperti apa? Sebelum sebentar, bagian kedua, bagaimana dengan mereka yang mati sebelum kebangkitan Kristus? Ini yang kita akan sentuh juga. Yang pertama kita lihat dulu, posisi mereka yang belum mengenal Kristus, tidak kenal hukum Taurat, tidak kenal Injil. Bagaimana dengan penghakiman terhadap mereka? Itu pertanyaan, walaupun engkau tidak tanya, tetapi saya tambahkan sedikit, oke? Di situ, oke. Iya, Pak. Bantu dulu, Roma 2 ayat 12 sampai 16. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Tahan dulu Valentinus, penting sekali di situ. Pak JH. Sebab bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai hukum Taurat, tidak kenal Yesus,
Karena kita mengenai mulai proses nubuatan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru nanti ayat 16. Lanjut sedikit dulu. Bangsa-bangsa lain penekanan. Oke. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar Sebab di hadapan Allah. bangsa-bangsa lain, mulai dari situ. Tolong ikut, Oke, jangan langsung. baca kembali dari awal. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Sekarang ayat Dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan di hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. konsentrasi di ayat terakhir ini Pak JH 16. Iya Pak, iya Pak. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Om JH, mereka yang tidak tahu tentang Kristus, mereka yang tidak kenal tentang Kristus, mereka juga tidak kenal tentang hukum Taurat, perjanjian lama. Tetapi perlakuan mereka, perbuatan mereka, seolah-olah hukum Taurat ada di dalam hati mereka. Karena itu, pada hari penghakiman, Yesus akan menghakimi mereka menurut Injil sesuai dengan apa yang ada di dalam hati nurani mereka. Untuk bangsa-bangsa lain yang tidak, agama-agama lain yang tidak mengenal kekristenan, yang tidak mengenal keyahudian, yang tidak punya hukum Taurat, yang tidak punya Injil, akan dihakimi menurut apa yang ada di dalam hati nurani mereka. Sebab mereka melakukan perbuatan mereka seolah-olah mereka punya hukum Taurat di dalam hati. Untuk bangsa-bangsa lain, engkau bisa mengerti ini? Iya Pak, iya Pak. Oke. Berarti maksud Bapak ini Pak, meskipun hukum Taurat itu tidak ada, tapi karena di dalam hatinya, hati nurani orang itu Seolah-olah. ada hukum. Iya, seolah-olah. Iya Pak. Iya, Karena begitu, Pak. nampaknya di mana Pak JH? Nampak di perbuatan. Karena itu di ayat 16 penting sekali. Nanti Allah melalui Yesus akan menghakimi apa yang ada di dalam hati nurani mereka, tetapi sesuai atau menurut Injil yang diwartakan. Sekarang kita harus bongkar Injil, penghakiman yang ada dalam Injil itu seperti apa? Matius 16 ayat 27. Story-nya di mana nih? 27. Oke, 19 ayat 27. Nah, story kurang tahu kata. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Matius 16 ayat 27. Lu baca yang mana? Oh, 27, Pater, sorry. Itu 16 tadi, 17. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Standar Injil, penghakiman menurut apa? Pak JH. Perbuatannya. Menurut perbuatannya. Banyak sekali, nanti saya tidak mau bongkar semua. Tapi saya mau tekankan yang pertama, bagaimana mereka yang tidak mengenal kekristenan. Paulus menjelaskannya itu dalam 1 Korintus 1 Timoteus 4 ayat 10. Bahwa Allah Yesus Kristus penyelamat semua
tetapi terutama mereka yang 1 Timotius Yang 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Yesus adalah juru selamat, Pak JH, semua manusia, terutama mereka yang Percaya. mereka yang percaya ini harus berjuang lebih atau tidak? Karena itu kita harus berjuang dan berusaha. Artinya mereka yang percaya harus berjuang lebih. Karena mereka yang tidak percaya, artinya tidak punya Injil, tidak punya hukum Taurat, mereka dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani mereka. Itu yang konsep pertama. Bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal Kristus? Tanpa nubuatan perjanjian lama, hukum Taurat, tanpa Injil. Lalu bagaimana dengan hari penghakiman mereka? Pertanyaanmu yang kedua. Pertanyaanmu yang kedua. Pertanyaanmu yang prinsipal tadi, yang pertama dan yang satu-satunya pertanyaanmu tadi. Bagaimana dengan mereka yang mati sebelum Yesus. kebangkitan Kristus? Oke. Iya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka menantikan apa? Ini penting sekali. Yohanes 5 ayat ke-25. Yesus omong apa? Friska, engkau bantu 1 Petrus 4 ayat 6. Sekarang Yohanes 5:25. JH, macamnya saya mute-kan engkau karena storing ya. Oh, pantas. Mungkin JH punya saya tidak lihat. Oke. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. JH, sekarang engkau, Pak JH, engkau hidupkan mic-mu. Ya Pak. Oke. Ayat tadi mengatakan, tadi storing kalau engkau buka mic. Ayat tadi mengatakan bahwa akan tiba waktunya orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Manusia, dan yang mendengarkannya akan apa? Valentinus? Baca kembali. Akan selamat. Akan selamat. Sesungguhnya Iya Pak. Baca kembali. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. JH, sebelum kedatangan Kristus, yang mati ini masih menantikan supaya bisa mendengarkan suara Allah. Suara Anak Manusia, supaya mereka percaya. Karena itu sekarang 1 Petrus 4 ayat 6, orang-orang mati pun sama seperti kita mendengarkan apa? 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Karena itu Om JH, bukan mic-mu, Om JH, karena itu Yesus harus pergi kemana? Ke dunia roh Pak, dunia roh. Itu penting sekali supaya mereka yang menantikan, mereka yang sudah mati dan menantikan Injil, kabar gembira ini, mendengarkan kabar gembira, maka dia harus pergi ke sana. 1 Petrus yang sama, ginting 3 ayat 19, 18, 19, langsung 19. 1 Petrus 3 ayat 19 ya, langsung ya Romo. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara.
Cukup, selesai Feriska. Dia mati, ayat 18, yang dibunuh, secara daging, dalam roh, dibangkit, tapi dia pergi ke dunia orang mati. Supaya apa? 1 Petrus 4 ayat 6, supaya mereka yang mati sama seperti kita mendengarkan pemberitaan Injil. Supaya apa? Supaya Yohanes 5 ayat 25, supaya ketika mereka mendengarkan suara anak manusia, mereka diselamatkan. Karena itu sekarang, ginting Matius 27 ayat 52. Sebelum kebangkitan Kristus tidak ada kebangkitan orang mati. Matius 27 ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Tahan dulu di situ. Pak JH, banyak orang kudus yang telah bangkit. jangan dulu. meninggal. Baca kembali, dengar baik ayatnya, gitu. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tahan dulu, jangan dulu. Banyak orang-orang kudus yang telah JH, Bangkit, Pak. Meninggal. belum. Bangkit. Baca kembali. Baca kembali. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal Tahan dulu. Banyak orang kudus yang telah, Meninggal. apa yang terjadi? Lanjut. bangkit. Bangkit, tetapi mereka tidak bangkit sebelum kebangkitan Kristus. Lanjut ayatnya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Artinya mereka tunggu kebangkitan Kristus dulu, setelah itu makanya dalam Injil, di dalam kitab suci secara jelas bahwa dialah yang pertama yang bangkit dari, Antara Orang mati, Pak. karena itu dia bangkit dulu, setelah itu mereka yang mati sebelum dia bangkit juga dan pergi ke kota Kudus. Sekarang JH, engkau garis bawahi kota Kudus. Kemanakah itu? Kota Kudus itu apa? Ibrani 12 ayat 22-24. Tapi maaf ya Pak, ini saya rekam ini Pak, apa ini Bapak katakan ini saya rekam biar bisa saya ulang-ulangi Pak. Ya, santai aja. Kita omong kitab suci kok, santai aja. Iya Pak. Ya. Ibrani 12 ayat 22. Sebelum kita baca, tadi mereka yang telah meninggal setelah kebangkitan Kristus, setelah artinya Yesus bangkit dulu, setelah itu mereka yang telah mati dari orang-orang kudus yang sudah mati tadi bangkit pula, tetapi Yesus bangkit dahulu. Orang-orang kudus itu yang telah mati sebelum Kristus, mereka bangkit. Mereka pergi kemana sekarang? Dia bilang kota kudus. Ibrani menjelaskan 3 nama untuk kota kudus, yaitu apa saja? Bantu dulu. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. 3 nama untuk surga. Yang pertama, ginting. Ke Bukit Sion, Kedua, ke kota Allah yang hidup, ketiga. Yerusalem surgawi. Oke, sekarang kita harus tanyakan. Siapa-siapa saja, tadi dikatakan bahwa orang-orang kudus ini pergi ke kota Allah. Siapa saja jadi penghuni di sana? Lanjut, Priska. Siapa yang menghuni Yerusalem surgawi? Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan Siapa lagi yang di sana? Yesus, Dan kepada Yesus? pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel.
Kenapa Yesus adalah yang pertama? Karena sebelum Yesus tidak ada kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 20. Yesus adalah yang pertama yang bangkit. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Iya. Baca kembali untuk ini ayat mati. Jangan marah, ini pukulan terberat untuk karismatik tentang kebangkitan. Baca kembali. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lanjut sampai 23. Oke. Yang sulung artinya apa? JH. Sebelum dia tidak ada Kebangkitan, Pak. karena itu dikatakan sangat jelas, dia yang sulung dari semua yang telah mati, yang bangkit. Karena itu di dalam Matius 27 ayat 53, setelah kebangkitan Kristus, bangkit pula yang lain. Tetapi sini berbahaya, Pak. Baca sampai 23 dulu. Lanjut 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pak JH, Iya, Pak. sekarang... Ini Pak, saya Oh ya, tidak apa. Ini masih banyak ayahnya. Tadi pertanyaanmu tentang mereka yang meninggal sebelum Kristus. Dan saya menjelaskan dulu dengan mereka yang tidak punya kitab suci, tidak punya hukum Taurat, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Bagaimana? Mereka juga dihakim karena Allah mau semua orang selamat. Yesus penyelamat semua manusia. Tapi mereka punya dihakimi menurut apa? Tapi sekarang kita ini yang sudah baca Injil ini. Oke, lanjut Pak. Masih ada penjelasan tapi saya butuh tanggapan dulu, silakan. Iya, jadi saya dulu Pak ya. Memang kalau Bapak yang menerangkan ini, memang saya belum nangkap semua Pak. Cumanya saya rekam Pak, biar supaya bisa saya ulang-ulangi Pak. Nanti kalau saya... Iya Pak. Oke, jadi sekarang pertanyaan saya. Ketika Yesus bangkit, dia mempunyai tubuh kemuliaan Pak. kemuliaan. Woi, ayat 50 akan menjelaskan kepada kita. Ginting lanjut dulu. Valentinus, engkau siap? Engkau siap Filipi 3, 20-21. Ginting lanjut ayat 50 dulu. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tahan dulu. Pak JH, ingat, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Kalau begitu bagaimana kita ke sana? Ada sebuah misteri, ada sebuah rahasia yang Paulus akan omong ayat selanjutnya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya,
tetapi kita semuanya akan diubah. Om JH, mau tahu apa yang mau diubah nanti? Apa yang akan diubah? Mau Pak. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewarganegaraan kita di surga, bukan di bumi. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya, dan dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, tubuh mulia ini tubuh tanpa cacat, tanpa noda. Karena tidak bisa masuk surga bernoda. Karena itu yang tadi di surga daftarnya salah satunya adalah jiwa-jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Kenapa? Karena Wahyu 21 ayat 27 tidak bisa masuk surga masih bernoda. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Dan mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan akan dihakimi menurut apa? Wahyu 20 ayat 12-13. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan Cukup. orang-orang mati. Cukup. Nanti laut jadi dihakimi menurut hukum perbuatan. Pak JH bisa tanggap karena saya tangkap pertanyaan itu tadi. Bagaimana dengan orang-orang mati sebelum kebangkitan Kristus? Sudah terjawab? Sudah Pak. Lalu sekarang bagaimana kita yang masih hidup ini? Bisa mengerti, Pak? Iya Pak, bisa Pak. Bagaimana Nanti dengan kita yang masih hidup ini dan akan mati? Oke. Nanti di hadapan takhta Allah ada yang namanya pengadilan pribadi. Karena di karismatik Pentekostas hanya mengajarkan, mayoritas semua protestan mengajarkan tentang pengadilan umum. Sedangkan di dalam kitab suci ada namanya pengadilan pribadi. Setiap orang. 2 Korintus 5 ayat 10. Kan kita sudah omong 3 nih Pak. Omong tentang mereka yang tidak punya hukum Taurat dan Injil. Omong tentang mereka yang telah mati sebelum Kristus. Dan sekarang kita omong kita ini yang sudah percaya. Oke. Percaya ya. Sekarang engkau dan saya yang bilang sudah percaya ini, kita akan dihakimi menurut apa? Iya Pak itu. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Di dalam Pentekostas diajarkan bahwa penghakiman hanya karena Iman. tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa kita akan dihakimi karena iman. Sekarang kita bongkar semua, kita dihakimi karena apa? 2 Korintus sangat jelas bahwa kita akan dihakimi menurut Perbuatan. Sekarang Roma. Masuk Roma ya.
Roma 5 ayat 6 pasti di sana. Kalau tidak Roma 2 ayat 5. Coba Roma 2 ayat 5. Roma 2 ayat 5. Roma 2 ayat 5 di sini bunyinya, namun oleh kekerasan hatimu yang tidak Oke. mau bertobat. Ayat 6 yang ayat 6 tepatnya. Baca dari 5. Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka, dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6-nya? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Iya. Matius 10 ayat, sekarang kita masuk ke Injil. Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 25 ayat 41. Langsung ke 41. Dari 38 kalau mau. Matius 25 ayat 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekarang Dan Pak JH yang tidak melakukan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Oh ya, JH sudah di mana tadi? Kepental kayaknya Romo. Aduh, saya mau makan siang. Ya, kalau ngomong tentang perbuatan dengan setan ini bahaya sekali. Ya, mungkin request lagi. Mungkin ya. KJH. Mungkin. Ya, Kak JH silakan dulu. Kayak aku tadi kan terpental gara-gara sinyal. Coba ada JH, lihat teman-teman di bawah. JH sudah ada, saya mau makan siang nih. Belum ada request dia Romo. Oh ya, mungkin sinyalnya. Karena ini omong tentang setan ini. Dapat panggil dari pendeta. Ini omong tentang setan. Setan percaya tapi tidak mau melakukan. Nyala ke api yang bernyala-nyala, ke tempat yang telah disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya. Lanjut, karena apa? Karena apa? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Kalau kita tidak melakukan semuanya itu, maka kita pergi kemana? Ke api. Ke dalam neraka. Ke neraka. Ke tempat yang telah disiapkan untuk siapa? Iblis dan kawan. Iblis dan malaikatnya. Karena iblis itu percaya. Yakobus 2 ayat 19, tapi tidak melakukan. Yakobus 2
ayat Oke. 19. Langsung ke ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Karena itu nanti ayat akan datang 22, pukulan terbesar untuk Protestan. Mereka bilang perbuatan itu buah dari iman. Sedangkan Yakobus bilang perbuatan itu apa? Kerjasama, bukan buah. Ayat 22. Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Siapa apa yang menyempurnakan iman di ayat itu? Perbuatan. Tanpa perbuatan, iman itu mati. Loncat ke ayat 24. Oke. Jadi, jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena Engkau keliru situ. Jadi jika kamu lihat bagaimana? Tidak ada yang bunyi seperti itu ayat itu. Coba baca lagi. 24 ya Romo. Ya, formulasi kalimatnya. Jadi Pakai TB2 itu Romo. Iya, pakai Bahasanya TB2, agak Romo. lain. Iya. naskahnya agak lain, oke. Coba TB1. Kak Friska, tolong TB1 Kak Friska. Oke. Yakobus 2 ayat 24. 20. Jika Oke. jadi Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. tahan dulu situ, kita ke TB2 bagaimana? Dia buat kondisi di TB2 berbahaya sekali. Iya. Jadi Valentin. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena Makanya tadi engkau keliru baca. Makanya saya bilang kau keliru baca tadi. Tidak ada kondisi di situ. tadi? Di bawah itu Kondisi. kau tidak baca baik-baik. Oke, sama sebenarnya. Oke. Makanya saya agak iya. gatal telinga karena bukan soal TB2 TB1 karena ada Fokus, engkau baca kau Mas. tambahkan kata yang tidak ada di situ. Oke, lanjut dulu. Kesalahan pribadi, maaf. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Baca hati-hati di situ, Valentinus. Itu tanda Bukan tanya. hanya karena iman. Itu tanda tanya. Kau buat afirmatif atau di situ tanda tanya atau afirmasi di situ? Nggak ada tanda tanya, Romo. Di situ Coba baca. titik kalau di teks ini. Maaf. Oke, lanjut. Baca kembali. Saya yang keliru kalau itu. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Dan bukan hanya karena iman. Dan bukan hanya karena iman. Sebentar, saya lihat sini. Apa itu pertanyaan atau tidak? Dan bukan hanya karena iman, itu terakhir, Romo. Ya, saya mengerti. Maaf, cross check ya teman-teman. Namanya juga belajar, jadi lihat di teks aslinya dulu sini. 24. Ya, karena itu harus dalam pertanyaan interogatif karena yang berikutnya itu semua pertanyaan ke bawah. Makanya saya agak memang harus baca dalam kondisi interogatif karena yang lanjutnya itu pertanyaan. Coba kau lanjut. Iya, 25. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ini baru ada tanda tanya. Itu makanya begitu. Makanya itu. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. 26. Ya, itu Romo tadi 26. Ya, itu 26. Baca kembali. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati.
artinya bukan hasil dari iman, melainkan yang bekerja sama. Iman dan perbuatan, tubuh dan roh. Kalau tidak tubuh tanpa roh, mati. Roh tanpa tubuh, dia tidak ada di bumi.